Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kawan-kawan semuanya, ini bodi depannya sudah saya potong polanya. Nah, sekarang saya akan membuat untuk pola badan belakangnya ya. Oh maaf, ini harus kita lubangin dulu ya, biar lebih mudah memberi tandanya ya. Bentar. Ini sudah kita lubangi bagian kupnat ini yang ke pinggang ya. Nah, sekarang untuk proses yang selanjutnya, kita samakan dulu bagian depan dan untuk yang pola belakangnya ya. Kita samakan dulu seperti ini. Nah, ini agak kurang sedikit ya atasnya ya. Karena untuk pola belakang pundaknya selalu ditambah 2 cm. Oke, seperti ini. Kita akan beri alat pemberat dulu. Oke. Selanjutnya, untuk langkah yang pertama, kita akan jiplak bagian samping dulu ya. Bagian bodi samping kita jiplak. Nah, untuk pundak kita tambah 2 cm ya. Karena kenyamanan pelanggan itu adalah yang utama ya. Kita harus membuat pola atau baju yang nyaman dipakai. Jadi tidak hanya sekedar bagus, jadi harus nyaman juga. Nah, ini kita pundaknya kita samakan 21. Lebar bahunya 7 lebih sedikit, samain ya. Oke. Untuk membuat lingkar leher belakang, kita akan buat garis lurusnya dulu ya. Ini dari sini ke atas berapa, ini disamain lurus. Ini untuk tanda aja. Nah, seperti itu. Lalu kita akan turunkan 3 cm ya. Ini kalau belakangnya bulat ya. Ada lagi model belakangnya V, bisa nanti akan saya contohkan ya. Kita akan bentuk untuk bagian lehernya. Leher sudah selesai. Lalu untuk kupnat kita beri tanda dulu ya. Oke. Nah, selanjutnya, jika kawan-kawan mau, ini kita bisa copy juga ya garis-garis ini ya. Biar lebih mudah nantinya. Oke. Selanjutnya, kita akan kurangi bodi samping ya. Bodi sampingnya kita kurangi 2 cm. Nah, seperti ini. Lalu kita jiplak lagi. Ini untuk aslinya ya.
kita kurangi 2 cm. Kenapa? Karena bodi depan tadi kita tambah 1 cm, jadi badan belakang harus kita kurangi 2 cm karena badan depannya ditambah 1 cm. Oke, ini sudah selesai. Selanjutnya kita akan membuat untuk armhole belakang ya. Kita singkirkan dulu bodi depannya. Kita akan cari lebar punggung ya. Lebar punggungnya 32 dibagi 2 sama dengan 16 di sini. Ini cuma untuk patokan ya. Nah, garis ini biar kawan-kawan nggak bingung. Ini lurus pas dada, ini lurus pas pinggang, ini lurus pas pinggul. Enggak pun nggak apa-apa. Lalu kita buat kupnat dulu. Lupa, maaf, ini armhole dulu. Kita buat patokannya dulu. Nah, selanjutnya kita akan buat kerung lengan belakang dengan yang tidak terlalu melengkung ya. Kalau belakang ya, pakai ini. Oke, sudah selesai untuk belakangnya. Kita akan bentuk untuk kupnat ya. Kupnat bagian bodi belakang. Garis lurusnya sudah seperti biasa 1 cm 1 cm ya. Kawan-kawan ukur ya nantinya ya. Kalau saya udah agak hafal sih, 1 cm paling segini. Oke, ini sudah selesai untuk kupnat bagian bodi belakangnya. Garis yang terpisah ini kita satukan ya, karena terpisah itu sakit. Oke, ini untuk belakang ya. Ini belakangnya bulat. Jika kawan-kawan ingin belakangnya V, punggungnya kita boleh turunkan ya, seperti ini ya. Nah, nanti ini belakang kosong ya. Ini untuk zipper, zippernya nyampe pinggul, nyampe sini. Oke. Kita akan lanjutkan untuk proses bagian bawahnya ya. Kita geser dulu. Kita akan lanjutkan untuk membuat bagian rok belakangnya ya. Karena untuk belakang depan kita diberi kupnat bagian ini dada, kita beri tanda di sini dulu. Kupnat ini kan 3 cm. Di sini kita kurangi 3 cm juga ya untuk bawah ya. Nah, baru kita akan lanjutkan seperti ini. Nah, ini 3 cm. Ini samain bagian sininya, baru kita akan jiplak bawahnya. Karena badan depan ada kupnat dada 3 cm, jadi badan belakangnya kita kurangi 3 cm. Nanti sama jadinya setelah ini dikupnat, panjangnya sama panjang sampingnya ya, bodi sampingnya. Oke, ini udah selesai untuk pola belakangnya. Jadi ini sleeveless ya, atau tank top ya, dress tank top. Simple, sederhana, kawan-kawan bisa pelajari. Saya akan lanjutkan untuk potong. Saya skip dulu untuk potongnya ya. Oke, kawan-kawanku semuanya, para pecinta fashion, para fashion maker,
Ini polanya sudah jadi. Ini adalah pola belakang ya. Nih. Oke. Nah, untuk bagian ini punggung belakang, leher belakang, kita bisa ada dua option ya. Yang pertama melingkar biasa. Yang kedua, jika kawan-kawan ingin V untuk bagian belakangnya, nah kita tinggal lipat aja nanti ya saat mau potong ya. Nggak usah dipotong, polanya biarin aja. Seperti ini ya. Nah, nanti belakangnya jadi V. Oke. Ini pola belakangnya sudah selesai. Pola depan juga sudah selesai. Nah, ada lagi ya, opsi laginya ya. Jika kawan-kawan juga ingin membuat depannya V, kita tinggal luruskan aja ya. Seperti ini ya, maksudnya nantinya saat potongnya. Kita buat sehalus mungkin lurusnya seperti ini ya. Kita luruskan nantinya ya. Jika depannya ingin V. Jadi nggak usah dipotong lagi, jadi biarin ini pola dasarnya seperti ini. Nanti kita bisa rubah-rubah sesuai keinginan kita ya untuk leher belakangnya sama leher depannya ya. Oke, kawan-kawan semuanya, semoga tutorial pola dasar ini bisa bermanfaat untuk kawan-kawan semuanya, bisa kawan-kawan pelajari, lalu kawan-kawan praktekkan untuk usaha kawan-kawan semuanya yang sedang bergelut di dunia usaha jahit-menjahit ya. Semoga ini bermanfaat. Jangan lupa terus dukung channel saya ini agar channel ini semakin berkembang dan agar semakin bisa memberikan manfaat khususnya di dunia fashion. Oke, terima kasih untuk semuanya yang sudah menyimak. Sekian dari saya, Yudi Setiawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.